Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara. Pendidikan adalah jembatan masa depan. Ia bukan sekedar hak, tetapi juga jalan menuju perubahan dan kemajuan. Namun, pertanyaannya, apakah semua anak bangsa memiliki akses yang adil terhadap pendidikan yang berkualitas? Pada tahun 2017, pemerintah memperkenalkan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru. Tujuannya terlihat mulia, pemerataan pendidikan, menghilangkan kasta sekolah, dan mendekatkan siswa dengan sekolah terdekat. Namun, di balik niat yang baik, muncul gelombang pertanyaan dan keluhan. Banyak anak berprestasi tak dapat masuk sekolah impian hanya karena jarak rumahnya. Sistem zonasi yang semestinya membawa keadilan justru memunculkan zona baru dalam ketimpangan. Hari ini kita hidup di tengah gempuran perubahan zaman. Digitalisasi berkembang pesat, kompetisi global semakin ketat, dan pendidikan menjadi kunci utama dalam menyiapkan generasi penerus. Namun, pertanyaan mendasar kembali muncul. Apakah sistem pendidikan kita sudah memberikan titik awal yang sama bagi semua anak Indonesia? Bayangkan seorang anak di kota besar dengan akses internet cepat, guru berkualitas, dan fasilitas modern bandingkan dengan anak pelosok yang harus berjalan jauh ke sekolah dengan fasilitas adanya. Ketika sistem zonasi diterapkan tanpa pemerataan kualitas, bukankah itu hanya memindahkan ketimpangan dan sistem seleksi ke sistem lokasi? Zonasi seharusnya menjadi jembatan penghubung, bukan tembok pemisah. Namun, hari ini yang kita saksikan justru sebaliknya. Ia menjadi pagar tak kasat mata yang membatasi mimpi, terutama bagi mereka yang lahir dan tumbuh jauh dari pusat-pusat pendidikan unggulan. Zonasi dalam pandangan ideal adalah jembatan menuju keadilan, tapi dalam praktiknya ia seringkali menjadi tembok yang membatasi langkah. Saat sistem ini diterapkan tanpa pemerataan kualitas sekolah, maka yang terjadi bukanlah kesetaraan, tapi kompetisi yang tak adil di mana anak dari wilayah strategis lebih diuntungkan dibandingkan mereka yang tinggal jauh dari pusat kota. Inilah paradoks yang perlu kita kritisi bersama ketika kebijakan pemerataan justru menciptakan ketimpangan baru yang tersembunyi. Maka, diskusi kali ini bukan sekedar soal kebijakan, tapi soal masa depan. Bukan hanya tentang masuk sekolah, tapi tentang kesempatan yang adil untuk berkembang. Saudara-saudari, mari kita lihat kenyataan yang ada di lapangan. Sistem zonasi berdasarkan Permendikbud nomor 51 tahun 2018 menyatakan bahwa 90% kuota penerimaan siswa baru diisi oleh siswa dari zona terdekat. Lalu sisanya 5% untuk jalur prestasi dan 5% untuk jalur perpindahan orang tua. Tapi bagaimana jika di zona tersebut hanya terdapat sekolah dengan kualitas terendah? Bagaimana jika fasilitas, jumlah guru, dan mutu pendidikan di zona itu sangat tertinggal dibanding dengan sekolah yang lain? Data dari Kemendikbud menunjukkan bahwa 80% sekolah unggulan masih berada di pusat kota. Sementara, anak-anak dari daerah pinggiran harus puas dengan sekolah seadanya. Itu bukan karena kemauan mereka. Tapi karena apa? Itu karena zonasi yang memaksa. Bahkan di beberapa kota, seperti Surabaya, Bandung, dan Jakarta, muncul fenomena apa? Fenomena jual beli domisili. Orang tua terpaksa memalsukan alamat demi bisa masuk sekolah terbaik. Apakah ini bentuk keadilan? Atau justru ketidakadilan yang dilegalkan? Saudara-saudari, mari kita renungkan sejenak. Sistem zonasi dalam praktiknya seringkali memukul rata kondisi yang sebenarnya tidak setara. Padahal, menurut Bappenas, lebih dari 52% sekolah negeri di Indonesia masih kekurangan guru yang berkualitas. Dan banyak di antaranya berada di wilayah pinggiran. Sementara itu, indeks pemerataan pendidikan di Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Artinya apa? Artinya, siswa yang tinggal di zona kurang beruntung bukan hanya dibatasi oleh jarak, tetapi juga oleh kualitas pembelajaran yang mereka terima setiap hari.
Apa dampaknya? Yang pertama, anak-anak yang cerdas dan bersemangat belajar jadi kehilangan motivasi karena mereka tidak dapat mengakses sekolah yang bisa mengembangkan potensi mereka. Yang kemudian orang tua, terutama dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, mereka tuh merasa frustasi. Karena apa? Karena usaha mereka mendampingi anak belajar keras tidak dihargai oleh sistem yang lebih mementingkan peta rumah daripada apa? Daripada peta perjuangan. Dan kita tahu, ketidakadilan terasa kabur, maka muncullah celah-celah manipulasi. Yaitu apa? Praktik jual beli kakak, numpang alamat, bahkan kos dadakan menjadi solusi yang ironis yang dipilih sebagian orang tua. Ini bukan karena mereka curang, tapi karena apa? Balik lagi, karena sistem yang memaksa. Pertanyaannya, jika sistem munculkan celah untuk dimanipulasi, apakah sistem itu benar-benar adil? Saya ingin bercerita, bukan dari layar berita, tapi dari kenyataan yang saya alami. Nama saya Fitri. Saya tinggal di daerah pinggiran kota. Nilai saya bagus. Orang tua saya bukan orang kaya. Saya bercita-cita untuk masuk SMA negeri favorit di pusat kota. Tapi saat pendaftaran, saya ditolak dengan alasan sederhana. Jarak rumah saya lebih dari 5 kilometer. Tapi teman saya yang nilainya rendah dari saya, mengapa diterima? Karena rumahnya lebih dekat. Apakah sistem ini menghargai prestasi? Apakah sistem ini menjamin keadilan? Pendidikan seharusnya membebaskan, bukan membatasi. Tapi sistem zonasi ini justru membatasi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk naik kelas secara sosial. Kami diminta berasing di lomba yang lapangannya tidak rata. Dari kisah saya, bukan satu-satunya. Ada Rian di kampung sebelah. Ia anak yatim. Ia rajin belajar, selalu juara kelas, tapi sekolah yang ada di zonanya hanya satu. Dan kualitasnya jauh lebih dari layak. Dia pernah berkata kepada saya, "Kak, kenapa saya tidak boleh sekolah di tempat yang bisa bikin saya maju?" Saya tidak harus menjawab apa. Saudara-saudari, mereka ini bukan anak yang malas, bukan juga anak yang ingin jalan pintas. Mereka hanya ingin diberi kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang. Banyak yang dari kami tinggal jauh dari kota, justru harus menempuh perjalanan panjang demi pendidikan. Tapi dengan sistem zonasi yang hanya mengandalkan jarak, semangat kami seakan tidak dihitung. Sistem ini lupa bahwa jarak tidak selalu mencerminkan komitmen dan prestasi tidak selalu lahir dari pusat kota. Apakah adil jika impian anak-anak dibatasi oleh garis di peta? Zonasi memang dibuat untuk kebaikan, tapi kebaikan itu tidak hanya akan terasa jika suara-suara dari pinggiran terus diabaikan. Tidak semua tentang zonasi adalah kelap. Tujuan awal zonasi adalah memutus rantai kesenjangan, agar tidak hanya anak-anak dari keluarga elit yang bisa mengakses sekolah berkualitas, agar orang tua tidak perlu membayar mahal ke sekolah jauh, dan anak bisa belajar dekat dari rumah. Zonasi mendorong orang tua dan masyarakat untuk menuntut peningkatan kualitas sekolah di lingkungan mereka sendiri. Ini adalah momen kebangkitan sekolah-sekolah biasa agar bisa lebih luar biasa. Kita juga tidak boleh lupa, sistem yang adil bukan hanya soal hasil, tapi soal kesempatan yang setara. Zonasi adalah upaya awal ke arah itu meskipun belum sempurna. Maka yang salah bukan zonasinya, tapi kualitas sekolah yang belum merata. Disitulah pekerjaan rumah kita bersama. Saudara-saudari sekalian, kita harus jujur bahwa sebelum zonasi diberlakukan, sekolah-sekolah favorit di kota besar hampir selalu dipenuhi oleh anak-anak dari kalangan menengah atas. Sementara anak-anak dari pinggiran kota harus berjuang ekstra hanya untuk masuk ke sekolah biasa yang jauh dari standar. Zonasi adalah upaya untuk menyeimbangkan ekosistem pendidikan. Ia ingin agar sekolah bagus tak hanya berkumpul di satu titik,
tapi tersebar dan bisa diakses oleh semua anak bangsa. Zonasi juga berperan menekankan komersialisasi pendidikan. Dulu, banyak orang tua rela membayar mahal untuk titipan uang bangunan, bahkan jalur khusus. Kini, dengan zonasi, biaya pendidikan bisa lebih dikendalikan. Apakah zonasi sudah sempurna? Tentu tidak, tapi kita tidak bisa membongkar jembatan hanya karena masih berlubang. Yang kita perlukan adalah perbaikan, bukan pembatalan. Mari kita rawat semangat baiknya dan dorong perubahan ke arah yang lebih adil. Zonasi adalah benih keadilan yang sedang tumbuh, dan tugas kita adalah memastikan benih itu tidak layu oleh ketimpangan yang dibiarkan. Zonasi itu memang suatu inovasi, tapi dengan kesiapan yang jelas, sistem zonasi ini hanya akan menjadi alat pencipta masalah baru. Maka inilah kita menuntut solusi, bukan hanya sekedar keluhan. Jadi, menurut saya, pemerintah harus memastikan pemerataan fasilitas dan guru berkualitas di semua zona. Memberikan pengecualian bagi siswa berprestasi agar tetap bisa mengakses ke sekolah unggulan. Lalu juga membangun sistem transparansi dan pengawasan domisili agar tidak disalahgunakan. Selain itu, kenapa tidak kita kembangkan sistem hybrid, di mana 70% zonasi dan 30% jalur prestasi. Dengan begitu kan pemerataan dan penghargaan terhadap kerja keras bisa berjalan bersama. Pendidikan itu adalah investasi. Jika salah dalam mengelola, maka hasilnya bukan hanya angka gagal, tapi generasi yang terpinggirkan. Saudara dan saudari, zonasi pada dasarnya bukan musuh, tapi saat ditetapkan dalam kesiapan yang menyeluruh, ia justru menciptakan ilusi pemerataan. Maka solusi yang harus kita lakukan adalah melakukan pemerataan ulang di seluruh sekolah Indonesia, fasilitas guru, kurikulum, dan kebutuhan. Pemerintah pusat dan daerah wajib menyusun rencana percepatan perbaikan. Lalu juga berikan insentif khusus bagi guru-guru terbaik yang bersedia mengabdi ke sekolah zona tertinggal. Pemerataan guru tak hanya lewat surat edaran, tapi juga bisa lewat penghargaan yang nyata. Kembangkan sistem pembelajaran campuran, blend hybrid, agar siswa di zona manapun bisa tetap mengakses materi di sekolah unggulan. Menggunakan teknologi sebagai jembatan atau sebagai perantara untuk siswa lebih berkembang, bukan sebagai penghalang. Banyak masyarakat yang masih belum paham soal zonasi, dan sosialisasi harus lebih luas dan harus lebih masif dan edukatif. Bukan cuma sekedar formalitas saja. Orang tua dan siswa harus tahu hak dan jalur yang bisa mereka tempuh. Libatkanlah masyarakat. Pendidikan bukan hanya urusan pemerintah. Dunia usaha, kampus, tokoh, masyarakat, semua bisa ambil peran. Dengan mengadopsi sekolah zona terdekat untuk dibina bersama, zonasi harus diperbaiki, bukan dimatikan. Di negeri ini, ribuan anak terjebak dalam zonasi yang membatasi mimpi. Mereka bukan tidak mampu, mereka hanya tidak berada di zona yang benar. Jadi pertanyaannya, apakah kita akan terus membiarkan keadilan hanya menjadi slogan di brosur sekolah? Lalu apakah pendidikan kita hanya akan menjadi permainan zona dan jarak? Nah, kami di sini bukan untuk mencaci sistem, tapi untuk menuntut perbaikan, keadilan yang lebih dalam, dan kebijakan yang berpihak pada masa depan bangsa. Mari kita bangun sistem pendidikan yang tidak bertanya di mana kamu tinggal, tetapi bertanya apa yang bisa kamu capai. Saudara-saudara, bayangkan ketika seorang anak di desa terpencil bangun pagi-pagi buta, berjalan jauh dengan sepatu lusuh demi satu hal, yaitu belajar, bukan untuk bersaing, bukan untuk menjadi juara, tapi hanya ingin kesempatan. Sayangnya kesempatan itu kadang dirampas oleh sebuah garis tak terlihat yang bernama zona. Garis yang membatasi harapan hanya karena mereka lahir dan tinggal di tempat yang salah. Lalu kita berkata bahwa sistem ini adil. Adilkah jika mimpi harus tunduk pada peta? Adilkah jika semangat belajar harus kalah oleh jarak?
Karena sejatinya pendidikan adalah hak setiap anak, bukan orang-orang yang tinggal di lokasi strategis. Dan tugas kita adalah memastikan tidak ada satupun yang ditinggalkan. Mari bersama kita tuntut keadilan yang lebih dalam. Mari kita bangun masa depan yang tak dibatasi oleh zona, tetapi dibuka oleh kesempatan. Zona harus manusiawi, pendidikan harus membebaskan, dan mimpi harus bisa terbang setinggi langit. Semoga kajian kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bermanfaat bagi kemajuan bangsa ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.